daerah yang lain kekurangan tenaga kerja. Kedua, pelaku usaha di Papua kesulitan mencari tenaga kerja karena minimnya tenaga kerja di luar daerah. Dampaknya yang pertama, kesenjangan ekonomi, yaitu kondisi ketika kota-kota besar semakin maju karena banyaknya tenaga kerja, tapi daerah lain tertinggal karena kekurangan tenaga kerja. Kedua, pengangguran di sektor tertentu, yaitu ketika banyak orang memilih untuk bekerja kantoran, padahal sektor lain juga memerlukan tenaga kerja, seperti pertanian ataupun manufaktur. Ketiga, urbanisasi berlebih, yaitu kondisi di mana banyak orang memilih untuk pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan, namun tidak semuanya mendapatkan pekerjaan, sehingga kota semakin padat, macet, dan angka pengangguran semakin meningkat. Permasalahan jumlah angkatan kerja yang tidak merata. Yang pertama, meningkatkan pembangunan dan juga investasi di daerah dengan cara membangun kawasan industri di daerah terpencil agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. Kedua, pemerataan dan pendidikan pelatihan kerja dengan cara menyediakan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri agar tenaga kerja di daerah memiliki keterampilan yang relevan. Yang ketiga, meningkatkan program kewirausahaan dan juga UMKM dengan cara mempromosikan produk lokal, pasar nasional maupun internasional agar UMKM di daerah bisa mengembang dan juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Butuh tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan ketenaga kerjaan Indonesia minim dalam pengusahaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah, sedangkan biaya produksi tinggi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan produk negara lain. Yang pertama, ada produktivitas menurun. Kualitas output kerja lebih rendah dan pekerjaan sering tidak selesai tepat waktu. Yang kedua, ada biaya pelatihan tambahan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya banyak untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, ada kurangnya inovasi. Tenaga kerja yang kurang terampil cenderung sulit untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Yang keempat, yaitu ada tingkat turnover tinggi, yaitu banyak tenaga kerja yang tidak mampu memenuhi tenaga kerja sehingga keluar atau diberhentikan. Cara mengatasi mutu tenaga kerja yang relatif rendah, yaitu dengan cara tetapkan target jelas, pastikan tugas, target, tenggat, waktu, dan upah tertulis dalam kontrak. Yang kedua, ada beri kebebasan bereaksi, seperti awasi kinerja dengan wajar dan izinkan tenaga kerja mengatur waktunya selama tenggat terpenuhi. Tiga, insentif berdasarkan prestasi dan persaingan sehat untuk meningkatkan produktivitas. 4. Ada pelatihan berkelanjutan dengan bantu tenaga kerja berkembang tanpa memberi tugas di luar kapasitasnya. Percepatan tenaga kerja yang tidak merata. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang seimbang. Contohnya, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara daerah lain kekurangan tenaga kerja. Yang pertama, ada tingginya pengangguran. Banyak tenaga kerja tapi sedikit lapangan pekerjaan. Bahkan persaingan tinggi dan pengangguran meningkat. Dua, pertumbuhan ekonomi lambat. Kurangnya tenaga kerja menyebabkan sektor industri dan pertanian sulit dikembangkan. Mengatasi persebaran tenaga kerja yang tidak merata yaitu 1. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasional. 2. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap tenaga kerja. 3. Mendorong pertumbuhan industri di daerah. 4. Memperkuat perlindungan untuk pekerja informal. 5. Membantu pekerja informal mendapatkan perlindungan sosial. Terakhir adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang sudah memasuki usia kerja namun tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian keterampilan, atau faktor ekonomi lainnya. Contohnya yaitu buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh mesin, lalu lulusan sekolah yang masih mencari pekerja, petani yang hanya bekerja pada musim panen saja. Yang terakhir adalah pekerja pabrik yang di PHK karena ekonomi menurun dan permintaan produk berkurang. Dampak pengangguran berpotensi membuat keuangan negara semakin membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, dapat memunculkan konflik warga negara dan pemerintah, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Cara mengatasi permasalahan pengangguran. Yang pertama, memperbanyak lowongan kerja. Kita dapat memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan kerjaan. 2. Memudahkan syarat kerja. Banyak para pencari kerja yang tertolak karena syarat-syarat tertentu dari perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak perusahaan harus bisa bekerja sama untuk memudahkan syarat kerja di beberapa posisi yang memang bisa dimasuki oleh semua orang dengan mudah. Yang ketiga, memberikan tunjangan ketenaga kerjaan. Pemerintah bisa memberikan tunjangan ketenaga kerjaan yang sesuai sehingga karyawan yang terkena PHK bisa menggunakan tunjangan tersebut untuk membuka
membuka usaha atau membiayai hidup mereka selama mereka jobless. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat dan juga dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.